Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Titi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu Irma. Senang sekali loh ini bisa bertemu dengan Bu Irma, kepala sekolah muda yang muda semangatnya Bu. Terima kasih. Iya Ibu. Iya. Begini Bu, saya ingin belajar banyak lah dari Ibu. Ya. Sebagai kepala sekolah tentunya kan di sekolah kadang banyak permasalahan ya Bu. Itu gimana Ibu itu harus mengambil satu keputusan. Nah, ini tentang keputusan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin Ibu bisa menceritakan. Ya, beberapa masalah ada, Iya. tapi ini yang sedang yang menjadi beban sendiri ya. Iya. Saya ini yang berkaitan dengan iuran-iuran yang bukan dari sekolah, seperti iuran untuk kebangsaan, kemudian PNI, Iya. dan masih perubahan-perubahan yang ada di itu. Tapi tidak bisa diambilkan dari dana sosial Bu. Ya. Nah, padahal sisi lain sekolah kan memang disorot ya untuk tidak terlalu banyak pungutan kepada masyarakat. Iya, Itu. Namun demikian karena kita harus dukung semua program yang memang berkaitan dengan kesiswaan. Iya, butuh ya Bu. Iya, sehingga kan harus punya solusi. Iya, betul. Sehingga memang kemarin saya diskusi dengan semua guru di koordinasi per email gitu. Saya sampaikan karena ini ada beberapa yang berkaitan dengan liburan, sehingga harus segera dicarikan solusinya yang tidak memberatkan pada masyarakat gitu. Nah, ini sudah disetujui oleh Menteri Guru dan sampai itu untuk satu pintu melalui kalau dulu infak ya ini diperbolehkan sehingga saya nanti menjadi Jumat Berkah saja itu siswa jadikan seikhlasnya sebenarnya seikhlasnya. Nah, nanti terkumpul berapa dari seperti lah. Siswa yang tidak mampu ada Jumat Berkah ya tidak apa juga seperti itu. Nah, ini saya buat beberapa kali Jumat berkah. Namun demikian nanti untuk menyelesaikan masalah dengan pihak yang lain itu nanti kita pakai uang dulu siapa yang sudah punya lah seperti itu, toh nanti dari ini bisa dilihat. Jadi ini yang menurut saya begini, bahwa kegiatan pramuka, kegiatan sumbangan PNI, kemudian lomba-lomba itu bagi siswa itu sangat-sangat penting, juga termasuk bagi guru dan sampai itu sangat-sangat penting. Namun kalau berkaitan dengan biaya atau iuran itu juga menjadi riskan. Jadi ini bagus. Nah, bagus yang lain dari masyarakat adalah ikut sertanya masyarakat mendukung kegiatan ini juga bagus. Berarti Ibu komunikasikan juga dengan orang tua. Dengan orang tua karena ini kita melaluinya adalah Jumat Berkah. Itu memang dalam pertemuan dengan komite itu saya akan menyampaikan program kerja sekolah yang berkaitan dengan yang bisa dibiayai pos apa saja, kemudian yang bisa diambil untuk sumbangan dari orang tua itu apa saja, kemudian ada yang tidak dari sumbangan, tidak dari sumbangan komite tidak dari pos, yaitu contohnya iuran ini yang menambah di luar itu, sehingga orang tua tidak akan terkejut gitu, tapi tidak langsung meminta, tapi bertahap melalui Jumat Berkah seperti itu. Jadi itu keputusan yang harus Ibu ambil ya. Jadi untuk menyenangkan kedua belah pihak. Nah, iya betul, dan juga tidak membebani orang tua maupun pihak sekolah. Kira itu untuk sekolah. Tapi regulasi misalkan ada surat-surat yang dari PNI atau juga kami share kan ada grup kelas. Ada grup lagi seperti itu. Kemudian dalam Ibu kan tadi sudah mengambil keputusan akan mengadakan Jumat Berkah ya Bu ya. Adakah tantangan Bu dalam pengambilan keputusan berupa seperti itu Bu? Tantangannya menurut saya karena saat membuat keputusan kan saya belum memberitahu orang tua, jadi belum memberitahu orang tua karena kan suratnya datangnya sehingga saya saya langsung berkoordinasi dengan beberapa guru
guru, terus kemudian dengan guru sama dia koordinasi gitu. Nah, tantangan berikutnya adalah jangan sampai orang tua menganggap ini menjadi beban. Seperti itu. Jadi saya menggunakan wali kelas untuk nge-share regulasi yang memang dibutuhkan gitu ya pada orang tua. Jadi kesannya pokoknya tidak wajib, tapi karena seikhlasnya melalui Jumat. Jadi tantangannya sebetulnya karena ke masyarakat itu. Bagaimana biar kondusif dan di sekolah juga berjalan untuk mendukung kegiatan biar terlaksana ya Bu. Ya, kemudian nanti banyak lah ya Bu faktor-faktor yang mendukung ya. Faktor yang mendukung itu dalam pengambilan keputusan tersebut. Ini bisa ceritakan faktor. Kalau faktor mendukung menurut saya teamwork. Itu bagi saya luar biasa karena saya tidak mungkin berpikir sendiri, sehingga saya pasti teamwork bekerja, kemudian dengan siapa saja Bu? Ada wakil pelaksana, bagian kurikulum, kesiswaan, humas, seperti itu. Kemudian dengan komite, karena kami juga punya grup dengan komite, pengurus komite. Sehingga yang kesiswaan itu berkaitan dengan pengumuman kesiswaan bahwa nanti ada hiburan untuk pramuka, tapi anak-anak silakan melalui Jumat Berkah seikhlas. Tapi kami tetap membayarnya ke sana kan sejumlah siswa. Harus mengiur ya biar ke PMI ya ke PMI. Guru juga ya, pramuka kan siswa guru ya, PMI juga ya kan? Guru juga sama guru pergolongan kan? Betul. Kebetulan baru mau ngesar ini, terasa. Jadi memang itu dulu. Kalau Bapak Ibu guru memang melalui, kalau Bapak Ibu guru yang melalui potong gaji, kemudian kalau siswa nanti melalui Jumat Berkah. Jadi saya pendukungnya adalah tim yang bagus, yang solid seperti itu. Kemudian ke komite juga karena ada maksudnya saya langsung di situ dengan komite lebih mudah, juga tim dengan komite. Sehingga komite juga sudah setuju dan memang kami berusaha untuk segala hal yang berkaitan dengan komite udah mulai tertib administrasi, sehingga ada berita acara gitu seperti undang komite juga mulai ke administrasi dokumen ya, ada daftar betul seperti itu. Jadi walaupun mungkin tidak menggaung ya, tapi minimal apa yang bisa kami lakukan ya biar tertib administrasi sambil belajar secara bertahap ya seperti itu. Jadi tim menurut saya luar biasa menurut saya. Saat Ibu pengambil keputusan tadi ya untuk melakukan kegiatan program berjumat berkah ya, menurut Ibu itu masuk dilema etika atau menunjukkan moral itu? Menurut saya kalau dilema etika kan dua-duanya benar ya Bu. Iya, terus saya dilema etika. Gitu. Dilema etika menunjukkan moral karena saya tahu persis tanpa hubungan kita kepramukaan, PMI juga berjalan. Padahal itu penting sekali generasi muda pramuka itu penting sekali kegiatan-kegiatannya dan betul-betul harus didukung oleh seluruh masyarakat. Jadi saya itu dilema etika saya. Dan yang terakhir Bu, dari proses Ibu ya ada permasalahan dan mengambil keputusan ya, yang tentunya keputusan itu kan mendamaikan bagi semuanya ya Bu. Mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan itu. Kalau saya pembelajaran tidak hanya untuk masalah tentang ini ya, tapi harusnya masalah bahwa dalam bekerja kita harus niati nilai amanah. Dan backingannya adalah doa dulu. Doa nomor satu ya Bu. Jadi kita kalah doa bahwa kita semoga selalu dilindungi sehingga kebijakan apapun yang kita perbuat tidak bercuat. Maksudnya tidak menjadi masalah yang berat bagi kita yang ada di sekolah. Kalau melindungi itu utama. Jadi itu utama nilai tanganlah, kemudian doa, kemudian teamwork. Terus teamwork jadi harus kondusif di dalam. Jangan sampai ada beberapa yang tidak menyukai dengan keputusan itu. Jadi harus memang benar-benar untuk siswa. Ya, karena pembelajaran itu sangat-sangat penting untuk siswa. Kalau kita sudah berusaha saja semaksimal mungkin harapan kita anak menjadi punya kepribadian yang baik itu kan tidak ada.
apalagi tingkat SMP kan anak-anak sedang dalam masa pertumbuhan perkembangan ya, seperti itu juga memang dia harus sabar juga gitu, harus sabar juga dan kemudian memberikan teladan ya. Kita saat kita mau mendisiplinkan siswa ya memang harus dari diri kita sendiri dan tidak pura-pura. Ya kalau pura-pura lelah nanti. Teladan ya. Dari bagian guru dan karyawan. Jadi pun tidak mudah. Ya kan? Kalau sesama guru kan karena sesama orang dewasa ya ada urusan. Iya. Cuma kalau anak memang ini harus ada pembinaan wali kelas yang intens karena berkaitan anak-anak kan mungkin di sekolah aku dengan kata tapi kalau sudah di luar itu tidak ada kamu dari dua orang tua dia dengan masyarakat yang kompleks ya bisa anak bisa berubah karakter ya, penanaman dari diri anak sendiri untuk ini ya Bu untuk mengalami perubahan cara yang positif ya. Ya, terima kasih banyak Ibu, bincang-bincang kita sangat bermanfaat sekali bagi saya ya. Saya bisa belajar banyak dari Ibu. Sama, juga senang ini kalau ada hal yang baru ini dari guru penggerak ini. Iya, sukses jadi harapannya luar biasa depannya jika banyak guru penggerak yang luar sudah ada ya tertempa dengan diklat-diklat itu tertempa dengan baik. Tetap yang sukses di Amin. Tujuannya semua adalah untuk pembelajarannya berusaha dengan murid. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Niki Bapak tentang pengambilan keputusan, Bapak bisa berbagi pengalaman lah dengan saya. Selama ini Bapak ya di sekolah itu kan mungkin banyak hal-hal yang Bapak mengambil kebijakan ya Pak. Dari sini mungkin Bapak bisa mengidentifikasi bagaimana itu merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak. Iya. Kalau rujukan moral sudah lebih mudah ya, karena moral itu kan baik dan buruk itu bisa disinkronkan dengan hukum, bisa disinkronkan dengan agama, bisa disinkronkan dengan aturan juga ya. Baik buruk bisa kita terapkan sekarang di aturan, secara tekstual, misalkan tulisan-tulisan dilarang merokok, gunakan air secukupnya. Nah itu kalau yang menerapkan seperti itu lebih relatif mudah. Ya, itu kalau. Tapi yang satunya kalau nilai-nilai itu sama-sama baik, dua-duanya sama-sama baik, iya. Itu kita bisa melihat dari pertama skala prioritas, mana yang mau didahulukan. Yang kedua kemaslahatan umat, kalau bermanfaat lebih banyak untuk anak-anak, lebih banyak bermanfaat untuk rekan guru, berarti yang didahulukan itu yang tadi yang kemaslahatan untuk orang banyak nih Pak. Iya. Nah, dalam Bapak jika terdapat begitu ya Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan contoh kasus yang pernah Bapak ambil keputusan tersebut. Iya. Misalkan yang sama-sama baik. Iya. Sama-sama baik, misalkan kita mau lomba apa ya, kita punya potensi anak kita misalkan karate, atau karate sudah banyak sekali memberikan kita medali juga. Itu kemudian ada mungkin bakat-bakat lain yang belum pernah muncul. Nah, ini kan dilema etika. Tetapi ada kekuatan yang artinya
pelatihnya semangat, kemudian anaknya semangat, kemudian Mas Dana terbatas. Kalau bisa dilaksanakan bagus, tapi kalau sementara ditunda untuk misalnya karantinanya ditunda dulu, nanti yang lomba yang lain gitu ya. Misalkan yang jarang muncul event ditambahkan, misalkan gitu kan, untuk yang ini sementara ditunda seperti itu. Iya, karena ya itu dua-duanya ya benar ya, sama-sama maju ya Pak, sama-sama bisa maju, tetapi memajukan sekolah. Atau mungkin secara finansial, secara pendanaannya, secara pelatihan, opsi latihan ditambahkan untuk pencapaian yang lebih baik untuk event-event yang belum pernah dilakukan sekali waktu. Kemudian langkah-langkah apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, ada bersinung atau kita merenung ya. Kalau ada dilema itu iya. Tapi juga kemudian kita ngobrol dengan kolega. Karena ada, misalkan kita berkaitan dengan teknik ya, misalkan kita dengan Pak John gitu. Jadi artinya kita mencoba menganalisa permasalahan itu lebih dekat dengan apa, dengan artinya misalkan lebih dekat dengan kesiswaannya, kita ngobrol dengan kesiswaan. Kalau lebih dekat dengan humas, kita ngobrol dengan humas. Seperti itu. Misalkan kurikulum ya, misalkan terkait, jadi kita musyawarah. Karena benar menurut saya belum tentu benar menurut orang lain. Tapi muaranya itu kenyamanan bagi objek atau subjek konflik. Bisa mungkin ada tantangan Pak yang dihadapi. Ya, banyak ya, karena terutama yang misalkan tantangan antara keadilan dan rasa kasih sayang misalnya. Misalkan terhadap rekan kita yang jauh rumahnya, kemudian sakit atau keluarga yang sakit, tidak bisa disamakan. Misalkan dalam hal beban kerja, tapi kan kadang-kadang itu jadi kecemburuan bagi rekan yang lain ya Pak. Padahal yang namanya pembagian tugas, kemudian itu nggak bisa sama. Ada yang bisa menerima beban yang lebih berat, tetapi kadang untuk bisa berjuang sehat aja berjuang. Jadi itu enggak, itu kan dilema antara keadilan dan belas kasih mungkin ya. Jadi ya, kita harus memberi ruang dan agar rekan-rekan bisa memahami, oh iya ini memang lagi berjuang untuk sehat juga, sehingga mungkin ada beberapa tugas yang tidak harus sama dilakukan oleh rekan yang lain ya Pak. Iya. Pada saat Bapak mengambil keputusan itu apakah langsung atau ada jadwal tertentu gitu Pak? Iya, sebenarnya seperti kita wali kelas, kita menyiapkan ada komunikasi dengan anak terjadwal, tapi kadang-kadang kita event atau ada masalah tertentu kita harus juga mengambil keputusan. Tapi secara misalkan kita tiap Kamis kita juga bisa laksanakan untuk situasional ya Pak. Ada yang terjadwal, ada yang situasional. Kemudian mungkin
dalam mengambil keputusan itu ada hal-hal faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dan mengambil kebijakan tersebut, Pak. Ya, yang mempermudah tentunya ketika kita sepaham, artinya sepaham bahwa kita bijak, bahwa bukan pilih kasih. Kenapa harus ini dulu, itu sudah dipikirkan bersama. Kemudian rekan-rekan juga merasa bahwa sebuah keputusan yang benar yang harus diambil, insya Allah itu akan mempermudah membuat keputusan dan akan membuat keputusan yang keputusannya bersama ya Pak, yang bisa memberikan kenyamanan gitu ya Pak, untuk kenyamanan bersama. Ini yang terakhir nih Pak, dari proses pengambilan keputusan selama ini yang Bapak ambil gitu ya, mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik gitu dari pengambilan keputusan selama ini dari dalam menghadapi banyak siswa-siswa yang beragam. Ya, pelajaran yang dipetik di antaranya ternyata ketika kita bermusyawarah, ketika kita merenungkan dengan lebih dalam, keputusan-keputusan yang benar itu membahagiakan, karena hasilnya biasanya juga keputusan yang benar artinya memberi kenyamanan bagi subjek dan bagi kita. Misalkan kita memberi keputusan mencobakan rekan kita untuk mencoba mencoba tugas tertentu, kemudian ternyata dia tugas tertentu nih Pak. Iya, meskipun kita juga mengintip juga dia punya potensi malu-malu misalkan, atau anak ternyata ketika diberi kesempatan yang sesuai dengan minatnya ternyata bisa dibuat juga. Itu dia ternyata mampu nih Pak. Iya. Seperti guru kalau siswanya sukses kan, kalau kepala sekolah kalau ada rekan yang berhasil atau lebih bermanfaat atau lebih jadi merasa bermakna di sekolah, tentu mereka bahagia, kita juga. Bapak matur nuwun sangat niku, saya banyak bisa belajar dari Bapak lagi sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin hal-hal yang bisa saya ambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Bapak. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih, matur nuwun waktunya nih Pak. Waalaikumsalam. Waktunya Ibu, senang sekali ketemu Ibu bagi silaturahmi. Begini Bu, ini ada tugas saya dari PGP. Saya ingin belajar banyak pada Ibu tentang pengambilan keputusan. Tentunya kan Ibu sebagai kepala sekolah, di sekolah banyak sekali menghadapi permasalahan, sehingga nantinya Ibu bisa mengambil suatu keputusan. Gitu. Untuk kasus siswa, mungkin yang bisa saya ceritakan yang sering terjadi di sini ya, akhir-akhir ini ya, itu mungkin dari segi aksesi, ketidakhadiran siswa itu memang ada beberapa siswa dari kasus 18-19 itu ada salah satu anak yang aksesinya itu banyak, tiap bulan itu mungkin sampai berapa hari
anak yang sering tidak hadir gitu ya. Yang Keputusannya gimana Bu? yang pertama jelas kita menanyakan ke anak-anak dulu, Iya. ke siswa, kita ditanyakan ini kenapa tidak berangkat. Kalau misalkan yang benar mungkin bisa dibantu ditengok ke rumahnya atau ketemu dengan anaknya misalnya di jalan atau Visit ya Bu? Ya betul, kita koordinasi dengan orang tua. Kemudian kalau dengan guru biasanya saya dengan wali kelas dulu. Dengan wali kelas saya menyampaikan si A, si B ini, si A atau si B ini tidak berangkat. Dicari informasinya, dicari informasinya. Setelah kita cari informasi dari pihak ketiga, entah itu dari siswa atau dari orang tua, tidak ada respon, nah baru kita melakukan home visit. Jadi kita tidak langsung home visit, tapi biasanya kita tanya dulu kepada siswa ataupun kepada orang-orang sekitar yang kenal dengan anak tersebut. Kalau misalkan setelah mungkin tanya ke siswa atau ke orang, kalau misalkan bisa anak tersebut bisa balik, ya itu bisa ya. Tapi kalau misalkan tidak, kita pendapatnya Pada misalnya tempat kasus seperti itu Bu, akhirnya siswa tersebut bisa naik apa enggak Bu? ya. Nah itu ternyata setelah kita dilakukan beberapa langkah ya, misalkan COVID itu masuk pemanggilan orang tua dan lain, kok tetap saja anak tersebut seperti itu, ketidakhadirannya tetap banyak. Nah itu biasanya kita dirapatkan dewan. Kita melakukan rapat dewan guru, dan rapat dewan guru itu kita lakukan biasanya untuk keputusan penting seperti itu di akhir semester. Ketika sebelum rapor. Ketika di awal semester atau setengah semester biasanya masih kita beri kesempatan. Tapi di akhir semester itu biasanya kan kita sebelum rapor kita rapat dewan guru. Nah ketika rapat dewan guru itu kita menceritakan kondisi anak seperti ini, kemudian nanti keputusannya bagaimana. Memang kalau dari segi peraturan sekolah itu memang sudah sangat melanggar, itu pelanggaran berat ya. Namun biasanya ada beberapa, karena dilihat dari tingkat ini, kenakalan anak. Kalau misalkan memang dia hanya mungkin malas atau apa, itu biasanya kita masih beri kesempatan. Tapi kalau misalkan anak itu memang memberikan pengaruh buruk ke teman-teman kelasnya, itu biasanya kita itu ada opsi lain, saran untuk pindah. Jadi kita melihat tergantung anaknya. Jadi anaknya tidak hadir ini karena dia hanya malas saja di rumah atau kurang pendampingan orang tua itu. Jangan di sekolah tidak ada masalah, kita biasanya masih beri kesempatan. Selama ini adakah tantangan-tantangan Ibu ya dalam pengambilan keputusan itu? Ya, antara lain misalkan saya sendiri sebagai kepala sekolah jelas saya memiliki pendapat pribadi gitu saya. Tapi biasanya ketika saya utarakan ternyata beberapa dewan guru ada yang tidak sependapat dengan saya. Nah itu yang biasanya hal tersebut itu tetap kita melalui musyawarah. Berarti langkah-langkahnya itu ya Bu? Ya, betul. Langkah-langkahnya sudah jadi musyawarah. Musyawarah, dan ketika musyawarah itu memang belum ada di titik ya biasanya saya mengambil suara yang terbanyak. Jadi tetap melalui rapat dewan guru untuk segala keputusan kaitannya dengan misalkan dengan tata tertib sekolah maupun Adakah waktu-waktu khusus bagi Ibu untuk mengambil keputusan atau kadang-kadang ada yang harus segera dilakukan gitu Bu? Ketika itu memang sangat mendesak, urgent yang memang saat itu harus diputuskan, ya tetap saya konsultasikan ke guru yang ada di sini sekolah gitu ya. Tetap segala sesuatu itu saya sampaikan, dan jika memang kebutuhan yang saya sangat mendesak, biasanya saya ke wakil kepala sekolah. Akan ada sesuatu yang saya mendesak dan belum memungkinkan untuk mengadakan rapat. Biasanya saya berkoordinasi dengan wakil. Dari wakil kepala sekolah itu mungkin yang bisa membantu saya untuk ini lebih tahu mungkin ini kira-kira teman-teman itu baiknya seperti ini. Saya dibantu oleh kepala sekolah. Urusan-urusan
ya harus ngomongin keputusan yang mana. Adakah pembelajaran yang ibu bisa petik pada saat ibu bisa mengambil satu keputusan itu? Ya, pembelajaran yang mungkin apa ya, di sini harus lebih banyak untuk banyak kehati-hatian, kemudian kesabaran, dan juga apa ya, tidak terburu-buru, karena apalagi saya sebagai kepala sekolah pengambil kebijakan ya di dalam sekolah, saya tidak apa ya serta-merta langsung memutuskan ini itu, karena itu akan berdampak nantinya di sekolah sangat besar dampaknya. Jadi di sini saya mengambil sikap kehati-hatian, kesabaran, kemudian segala sesuatu diambil melalui musyawarah. Ya, terima kasih banyak Bu untuk bincang-bincangnya, itu sangat bermanfaat sekali ya, banyak bawa pencerahan lah dari saya ya. Semoga juga program-program di sekolah Ibu di SMP Muhammadiyah ini ya semakin berkembang Ya, semoga juga sukses dalam kegiatan di Negara dan bisa menularkan ke yang lainnya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan saya dan juga kami di sini. Ya, terima kasih